Pemirsa, potensi pertumbuhan XL Axiata sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis jaringan telekomunikasi. Kita akan membahas strategi bisnis XL Axiata bersama Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini. Selamat pagi, Bu Dian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu Dian. Ini kalau bicara soal bisnis di era pandemi, banyak orang yang bisnis yang kolaps dan segala macam. Tapi untuk beberapa sektor nampaknya ini seperti blessing in disguise, termasuk sektor yang XL Axiata ada di sana. Betul nggak seperti itu? Ya, sebetulnya kalau dikatakan murni blessing in disguise juga tidak terlalu tepat gitu ya. Tapi yang bisa saya katakan adalah kami relatif lebih baik situasinya dibandingkan mungkin dengan beberapa industri yang lain. Oke. Nah itu perubahannya apa saja, Bu, di masa pandemi ini yang terjadi? Terutama mungkin dari sisi kinerja keuangan dan segala macam? Oke. Ya, jadi kalau dilihat dari perbedaannya itu pertama kita lihat dari sisi behavior masyarakat ya. Okay. Dengan adanya pandemi ini tentu beberapa perilaku masyarakat berubah karena masyarakat harus mengikuti protokol social distancing. Ya. Dengan protokol social distancing ini masyarakat diminta untuk lebih banyak berdiam di dalam rumah, jadi bekerja, beribadah, belajar dari rumah. Nah, ini membuat perubahan terutama di sisi traffic ya. Jadi di awal-awal pandemi itu kelihatan bahwa traffic ini secara signifikan itu berpindah dari daerah bisnis ke daerah perumahan. Ya, daerah perumahan, kemudian terjadi lonjakan traffic itu tadi juga sudah disebutkan antara 20-30%. Ya, penambahan traffic seperti itu. Oke. Nah, perubahan tersebut tentu harus kita sikapi dengan memberikan kapasitas atau layanan di daerah-daerah di mana tumbuhnya traffic yang baru tersebut yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Oke, itu tadi dikatakan ada perubahan di perumahan. Sementara di bisnis sendiri, apakah ini justru turun? Artinya kalau turun sebetulnya perubahannya tidak terlalu signifikan. Atau sebetulnya masih sangat signifikan? Betul, tadi Mas Rudi saya sempat katakan ya, ada sisi yang positif, tapi mungkin ada sisi yang less positif ya. Okay. Jadi kalau di sisi consumer itu terlihat perubahan karena sekarang masyarakat itu diminta untuk berinteraksi dengan menggunakan platform digital sehingga kebutuhan internet meningkat. Tetapi kalau dilihat dari sisi bisnis, beberapa perusahaan atau pelaku bisnis itu harus memberhentikan operasionalnya sehingga sudah terlihat dari pemberhentian operasional itu ada aktivitas bisnis yang tidak terlaksana sehingga traffic di sisi tersebut untuk kami di bisnis B2B itu menurun, begitu Mas Budi. Oke. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya meskipun mungkin dari sisi sektor bisnis itu ada penurunan, tapi peningkatan di sektor perumahan itu melebihi penurunan yang terjadi di sektor bisnis ya? Betul. Okay. Oleh sebab itu secara total trafficnya naik 20%. Secara total? Ya. Oke. Nah, ini untuk untuk memenuhi kebutuhan itu, ini ada persiapan yang dilakukan sama XL, Bu Dian, atau sebetulnya secara infrastruktur sebetulnya ini tidak ada masalah, sudah bisa menampung bahkan kalau seandainya melebihi dari itu? Oh, sebetulnya persiapan yang kami lakukan itu banyak, Mas Rudi ya. Jadi yang pertama dari segi infrastruktur jaringan atau misalnya penambahan BTS dan penambahan kapasitas. Ya. Itu kami harus merubah rencana karena memang biasanya kan rencana BTS itu dilihat dari pertumbuhan traffic. Ya. Biasanya traffic itu tumbuh lebih banyak di area bisnis. Jadi kalau misalnya di Jakarta di Golden Triangle ya, di Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Rasuna Said. Nah, sekarang lebih banyak di perumahan di Botabek sehingga kami harus merubah implementasi jaringan menyesuaikan dengan kondisi tersebut ya, dan juga penambahan traffic. Kemudian yang kedua yang juga kami rubah adalah cara kami melayani pelanggan. Jadi di XL Center, di tempat kami melayani pelanggan untuk memberikan servis, itu juga kami berlakukan protokol social distancing supaya agen layanan kami itu juga aman dan juga pelanggan yang datang itu juga aman.
Kemudian dari sisi lain adalah untuk ketersediaan barang di market. Jadi kami usahakan distribusi juga tetap berjalan lancar walaupun sempat diberlakukan PSBB dan pembatasan-pembatasan lainnya. Oke, ini boleh dong kalau saya sebut di masa pandemi ini kebutuhan data itu melonjaknya luar biasa, bahkan dibandingkan dengan suara mungkin atau... Oh iya, jadi kalau boleh dibilang kalau suara malah menurun, Mas Rudi. Oke. Jadi kalau penggunaan suara itu menurun sangat signifikan. Jadi kalau sekarang kan jargon kita berubah. Kalau dulu bilang I'll call you later, tapi kalau sekarang I'll zoom you later, gitu ya. Jadi udah berubah, orang tuh sekarang merasa bahwa oke, telepon biasa itu tidak cukup, selalu ingin menggunakan video. Nah itu yang membuat komunikasi suara sangat turun, SMS juga turun, Mas Rudi, tergantikan oleh tadi penggunaan layanan data yang naik sangat. Ini penurunan untuk suara dan SMS itu sudah lama terjadi dan sekarang itu menjadi cepat sekali penurunannya atau gimana? Betul. Memang penurunan layanan suara dan SMS itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Tapi tahun ini luar biasa, Mas. Tahun ini sepertinya penurunan tersebut terakselerasi dengan adanya COVID-19. Oke, baik. Apakah ini artinya Excel juga akan lebih fokus di data, pelayanan data? Ya, kalau masalah fokus di layanan data itu memang sudah menjadi strategi kami sejak beberapa tahun terakhir. Ya, sejak 5 tahun terakhir, sejak munculnya LTE atau 4G, strategi kami memang sudah berpindah untuk menjadi yang terdepan untuk layanan data. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini memberikan fokus yang lebih tinggi lagi terhadap pelayanan data. Baik, Bu Dian, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.